Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin memiliki khasyah, karena ilmu itu buahnya memang adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah, itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui. Dan majelis ilmu adalah salah satu sarana untuk membuat kita menjadi berilmu. Semoga kita semakin taat, semoga kita semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya, karena beliau adalah orang yang sangat merindukan dan sangat mencintai kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, kita bisa mendapatkan minuman yang langsung nanti dituangkan oleh Nabi dari telaganya. Dan mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah kajian Maqasidus Syariah fi Ahkamil Usra. Maqasidus Syariah yang ada di dalam hukum keluarga. Tentu saja banyak hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum keluarga, dan semua hukum itu ditetapkan oleh Allah untuk tujuan dan maqasidnya, di mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan maslahat, kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, antara ayah dengan anak, siapa saja yang ada dalam keluarga itu diharapkan merasa nyaman, diharapkan semua mendapatkan maslahatnya. Termasuk di antara hukum-hukum yang telah ditetapkan itu adalah al-huququz zawjiyah. Al-huquq az-zawjiyah, hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pada malam sebelumnya yang sudah kita bahas adalah kewajiban suami terhadap istri. Kalau kewajiban suami berarti adalah hak bagi seorang istri, wajib untuk ditunaikan. Kalau seandainya tidak ditunaikan berarti dia berdosa. Karena namanya kewajiban ya sebuah kewajiban. Zuhur adalah sebuah kewajiban. Kalau tidak kita tunaikan maka kita berdosa. Maka semua bentuk kewajiban wajib untuk ditunaikan. Nah, ini sudah kita bahas. Alhamdulillah, seperti mahar, nafkah,
muasyarah bil ma'ruf, itu semua adalah bagian dari hukum-hukum dan ketentuan Allah yang ada di pundak seorang suami yang wajib dia tunaikan karena istrinya berhak untuk mendapatkannya. Sekarang kita masuk pada hak suami dari istri. Berarti kewajiban istri terhadap suami. Nah, ada beberapa poin yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Apa saja yang menjadi kewajiban istri dan itu merupakan hak bagi suaminya. Yang kalau seandainya istri ini tidak menunaikannya, berarti istri berdosa karena dia tidak melaksanakan kewajibannya. Yang pertama adalah at-ta'atu fi ghairi ma'siyah. Jadi kewajiban istri terhadap suaminya adalah at-ta'ah. Taat. Seorang istri wajib untuk mentaati suaminya. Tetapi dengan catatan at-ta'atu fi ghairi ma'siyah. Taat untuk hal-hal yang bukan berbuat maksiat. Kalau sudah halnya untuk berbuat maksiat, maka tidak ada siapapun yang berhak untuk ditaati kalau seandainya tujuannya berbuat maksiat. Dalam hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada satu bentuk ketaatan pun yang boleh diberikan kepada makhluk manapun fi ma'siyatil khaliq, dalam bermaksiat kepada Khalik, bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah urusannya dengan kemaksiatan, istri tidak boleh mentaati suami, anak tidak boleh mentaati ayahnya, rakyat tidak boleh mentaati pemimpinnya. Kalau memang tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam hukum keluarga, itu ditetapkan bahwa salah satu dari kewajiban istri itu adalah at-ta'ah. Dan itu merupakan hak bagi seorang suami. Artinya suami berhak mendapatkan ketaatan itu. Nah, dalam hal apa? Nah, ketika diberikan ini penjelasan oleh para ulama, ada beberapa contoh yang diberikan seperti ketaatan seorang istri ketika suami mengajaknya untuk bergaul. Itu tidak boleh untuk ditolak. Karena berdasarkan kepada hadis dan ada banyak riwayat yang bercerita tentang itu. Meskipun seorang istri sedang memasak di dapur, tiba-tiba suaminya ada hajat yang ia perlu untuk berikan. Artinya perlu dia untuk menunaikan hajatnya itu. Maka seorang istri tidak boleh menolaknya. Ada juga riwayat mengatakan, idza ra'aitumul hasna'a fit tariq. Kalau seandainya kalian menemukan, melihat perempuan-perempuan yang cantik di jalan, lalu gara-gara melihat itu ada syahwat, ada hasrat yang muncul. Kata Rasul, pulang. Farji'u. Temui istri kalian. Fa innal bud'a wahid. Karena bud'a itu sama saja. Satu. Apa yang ada pada perempuan yang nampak di jalan tadi juga ada pada istri. Yang di jalan haram. Yang di rumah halal. Maka Nabi memberikan solusinya. Tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Sekarang pulang suaminya. Tiba-tiba istrinya menolak. Yang akan terjadi adalah fitnah. Maka ada di situ hakut ta'ah. Hak ketaatan yang didapatkan oleh seorang suami dari istrinya. Dan merupakan sebuah kewajiban bagi istri untuk menunaikannya.
Apakah ini perkara mutlak? Apakah tidak ada argumentasinya, tidak ada diskusi-diskusi yang lain yang bisa diberikan alasan? Contoh, umpama istrinya sakit, istrinya dalam keadaan halangan. Gimana ceritanya? Kalau dalam keadaan sakit, bolehkah dia mengatakan maaf saya sedang sakit apa segala macam? Ya tentu saja dalam Islam, Islam itu bukan agama yang sulit, Islam itu agama yang sangat mudah, cuma jangan kita permudah-mudah dan jangan pula kita persulit. Semua sudah diatur oleh agama kita. Inna hadza dina yusrun la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini sangatlah mudah dan tidak ada orang yang mencoba untuk melawannya kecuali dia akan kalah. Jadi agama itu akan mengalahkannya, dia akan kalah sendiri. Nah, kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, nah otomatis tentu saja seorang suami barangkali juga harus harus pengertian. Iya, harus pengertian. Dan barangkali ini pula adalah hikmahnya. Kenapa laki-laki boleh beristri lebih dari satu? Ini secara logika baik secara syariat, secara logika itu dapat dimengerti gitu. Ketika ini dalam keadaan sakit lalu seorang suami dia punya hasrat seperti tadi, kan dia punya yang kedua. Nah, walaupun kalau bicara soal ini kadang menjadi sesuatu yang dianggap ini perkara yang mendiskreditkan Islam. Dianggap ini perkara yang membuat seolah-olah syariat Islam ini ya tidak pengertian atau ingin menang sendiri, suami harus begini, harus ditaati, harus begini. Dia kan ada sesuatu yang harus dipahami secara baik. Kalau seandainya ketentuan agama sudah dipahami secara baik, insya Allah kita akan mengerti dengan baik pula tentang hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi jangan dipandang nanti dari satu sisi saja. Karena orang-orang liberal, orang-orang orientalis, ini memandang dari sisi ini. Dari sisi kenapa harus boleh laki-laki nikah lebih dari satu. Kenapa yang perempuan tidak boleh punya suami lebih dari satu. Jadi dianggap ini bagian dari ketidakadilan. Seolah-olah tidak adil. Tidak adil karena akal mereka belum memahami hukum yang sebenarnya. Kalau seandainya seorang perempuan punya suami lebih dari satu, kacau keluarganya. Pasti kacau. Kalau dua-duanya sama-sama ingin di waktu yang sama, gimana perempuan mau mengabulkan? Kan tidak mungkin. Jadi keadilan itu bukanlah ini boleh, ini juga harus boleh. Kan itu tuh. Ada yang draft kompilasi hukum Islam dulu yang diajukan oleh orang liberal, kelompok liberal, ada pegiat gender di Indonesia, itu mengusulkan supaya laki-laki punya iddah. Dia kan perempuan kan ada iddah nih. Kalau meninggal suaminya maka dia harus menunggu dulu. Ada masa tunggunya. Ada yang 3 kali suci, ada yang 4 bulan 10 hari. Tapi kalau laki-laki meninggal istrinya tidak ada masa iddahnya. Harus kalau begitu harus ada juga masa iddah supaya adil. Jadi adil dalam akal manusia ini kayaknya sangat dangkal sekali. Kalau ini harus ada iddah, ini juga harus ada iddah. Mereka tidak mencoba untuk memahami kenapa yang perempuan harus ada iddah. Kan perempuan kan ada rahimnya. Jangan-jangan ada isi di dalam rahimnya. Kalau dia nikah sama laki-laki setelah suaminya wafat atau suami menceraikannya, kalau nanti kebetulan dia hamil kemana? Ya anak siapa? Tapi kalau laki-laki kan tidak ada persoalan itu. Maka kalau kita maulah mencoba untuk memahami hukum dan ketentuan agama yang telah ditetapkan oleh Allah, insya Allah sangat sejalan dengan logika sehat. Maka tidak ada Quran itu yang bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau ada akal sehat
atau ada akal yang berkata bahwa Quran ini nggak cocok, berarti akalnya yang nggak sehat, akalnya yang bermasalah, bukan ayat Al-Qur'annya. Karena an-nassus sahih tidak akan pernah bertentangan dengan al-aqlu as-sahih pula. Atau an-nassus sarih tidak akan pernah bertentangan dengan al-aqlu as-sahih. Akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan nas yang sahih. Nah, maka salah satu dari haknya tadi itu adalah hak ketaatan dalam bentuk itu. Hak ketaatan dalam bentuk ketika diajak untuk bersenang-senang. Tidak boleh dia menolaknya. Nah, lain halnya nanti ketika memang kondisi tidak memungkinkan, entah dia sakit dan lain sebagainya, mungkin dengan cara-cara yang mana yang bisa untuk dilakukan. Maka dalam hadis dikatakan juga, kalau seandainya seorang istri dalam keadaan haid, apakah terhalang bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya? Secara mutlak, jawabannya tidak. Yang tidak dibolehkan itu adalah bersenang-senang pada posisi atau pada yang mana tempat haid itu keluar. Tapi selain itu dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sebuah riwayat yang datang dari Aisyah menyampaikan. Karena kalau persoalan hukum keluarga dalam rumah tangga Nabi, itu riwayat yang paling pas untuk diambil adalah riwayat yang datang dari istri Nabi sendiri. Karena dialah yang paham apa yang terjadi dalam rumah Nabi. Maka kata Aisyah, dia tetap bisa bersenang-senang kecuali pada bagian di mana di situ tempat keluarnya darah haid. Tapi menciumnya, memeluknya itu semua menjadi sesuatu yang dibolehkan. Dalam persoalan at-ta'ah, dalam persoalan ketaatan, tentu bukan hanya dalam hal itu saja. Dalam persoalan keseharian, dalam persoalan pilihan-pilihan tempat di mana tinggal. Sekarang seorang istri diajak oleh suaminya untuk pindah umpamanya. Yuk kita pindah dari Pekanbaru pindah ke Sumbar umpamanya. Karena kebetulan dia di sana mendapatkan, atau sebaliknya dari Sumbar pindah ke Pekanbaru karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau mungkin ada kehidupan yang dianggapnya lebih menjanjikan, prospeknya lebih baik dalam pandangan suami, diajak untuk pindah. Tidak mau dia. Berarti tidak ada ketaatan. Atau suaminya mengajak pindah, ayahnya bilang jangan. Istri ikut siapa? Ikut ayahnya kah atau ikut suami? Jawabannya ikut suami. Kenapa demikian? Karena suami sudah mengambil alih tanggung jawab kehidupan istrinya dari ayahnya. Itulah akad itu. Jadi akad itu kan serah terima tanggung jawab. Seorang ayah sebagai wali menyerahkan tanggung jawabnya terhadap anaknya kepada seorang lelaki yang kemudian itu menjadi suaminya. Itulah arti akad itu. Saya terima, berarti dia sudah menerima. Maka istri lebih wajib mentaati suaminya daripada ayahnya. Kalau diajak pindah, ya. Kecuali nanti sama seperti yang tadi. Mungkinkah ada dibolehkan untuk berargumentasi? Umpamanya memberikan masukan-masukan, berkomunikasi secara baik. Si istri umpamanya bilang begini, Bang, kayaknya jangan sekarang lah kita pindah. Tahun depan atau kapan itu, ini kan saya lagi mengurus orang tua yang sekarang lagi juga sedang sakit-sakit, tidak ada orang lain yang mengurusnya. Apakah seorang suami harus diktator pula? Tidak ada cerita, pokoknya pindah, titik. Kalau itu yang terjadi, pisah itu. Maka boleh saja ada komunikasi secara baik. Disitulah pentingnya untuk komunikasi tadi itu. Jadi seorang suami punya kehendak, tetapi si istri boleh saja untuk memberikan masukan-masukan ya, yang logis, yang memang dia pandang sangat
sangat perlu untuk diberikan pertimbangan itu. Jadi bukan berarti nanti diberikan secara otoriter atau diktator kepada seorang suami, dia berbuat semaunya terhadap istrinya, itu bukan itu maksudnya. Maka tadi kan at-ta'ah fi ghairi ma'siyah, taat tapi bukan dalam bentuk kemaksiatan. Nah, sekarang ketika dia ajak seperti itu, maka pertama sekali kewajiban seorang suami, seorang istri adalah untuk mentaati suaminya. Itu hak yang mesti didapatkan oleh seorang suami. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh ada sanggahan-sanggahan sama sekali, masukan-masukan boleh saja. Kalau memang dia mengusulkan yang lain sebagai pertimbangan, gimana kalau seandainya nanti begini, kan mungkin akan susah. Ada sesuatu akibat yang akan kita rasakan. Gimana kalau itu kita lakukan tahun depan atau 2 tahun lagi. Itu semua hanya diperlukan komunikasi. Ayat yang berkaitan dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa at-ta'ah itu merupakan hak suami? Karena suami adalah sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Dalam Al-Quran dikatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu, lelaki itu qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah sebagai pemimpin atas perempuan. Ini ayat bicara tentang hukum keluarga, maka ar-rijal di sini dapat juga diartikan dengan suami. Suami adalah sebagai pemimpin bagi istri-istrinya. Ada juga kecenderungan sebagian untuk memahami bahwa ar-rijal itu yang dimaksud bukanlah jenis kelamin. Karena kalau jenis kelamin laki-laki biasanya bahasanya bukan rijal, bukan rojul, tapi zakar. Az-zakaru wal unsa. Nah, ar-rijal kata sebagian ini itu artinya adalah kualitas sebagai seorang pemimpin. Yang mungkin saja itu ada kalau pada suami ya jelas, yang mungkin saja itu ada pada istri. Sehingga digiring pula kepada satu pemahaman dari ayat ini bahwa pemimpin dalam keluarga itu tidak mesti suami. Seandainya seorang istri punya kemampuan dalam memimpin rumah tangga, sama seperti laki-laki atau lebih daripada suaminya, maka si istrilah yang akan menjadi pemimpin. Tapi pemahaman itu tidak sepenuhnya dapat diterima, bahkan nanti akan bertentangan nanti dengan kata an-nisa yang sesudahnya. Kalau kata ar-rijal yang ada pada yang pertama itu bukan artinya lelaki dalam artian jenis kelamin, lalu an-nisa di sini apa? Bukankah itu artinya perempuan yang dalam artian jenis kelamin? Maka yang paling tepat memang adalah ar-rijal, lelaki itu atau suami itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah pemimpin bagi kaum wanita yang dalam hal ini adalah istrinya. Maka dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu adalah ar-rijal. Yang dalam hal ini adalah laki-laki sebagai suami. Dialah yang memimpin. Nah, karena dia pemimpin itu berhak untuk ditaati. Seorang pemimpin itu salah satu dari haknya adalah ditaati. Maka seorang istri wajib hukumnya untuk mentaati suaminya jika tidak dalam kemaksiatan. Maka dikatakan bahwa al-qiwamah, al-qawwam yang ada pada ayat ini, al-qiwamah innama hiya al-qiyadah. Qiyadah itu kepemimpinan. Berarti kepemimpinan ada di tangan suami. Suamilah yang mengatur rumah tangga. Istrilah yang harus taat kepada suaminya. Jangan sebaliknya. Bukan suami yang harus taat kepada istrinya. Sekarang ketika si istri ingin pergi keluar dari rumah, apalagi untuk tujuan yang agak jauh,
maka dia mesti mendapatkan izin dari suaminya. Kalau kata suaminya jangan, berarti istri tidak boleh pergi. Bang, saya mau, ini kawan-kawan semuanya pergi ke Sumbar nih, liburan nih, saya mau ikut mereka. Kata suaminya, enggak, katanya. Kata suaminya, jangan. Berarti istri enggak boleh pergi. Kalau pergi juga, berarti dia mendurhakai suaminya. Nah, tapi kalau diizinkannya, kamu pergi sama siapa? Itu sama ibu itu. Berapa lama? Ya paling pagi pergi sore, balik lagi. Ya udah, enggak apa-apa, hati-hati. Kalau sudah diizinkan, berarti maka ketaatan seperti itu. Tapi suami perlu enggak minta izin ke istri? Kalau kata istrinya, enggak, kamu jangan keluar. Lalu suami, enggak ada aturan seperti itu. Maka yang ada itu pada menjadi hak suami, kewajiban istri, bukan menjadi hak istri dan menjadi kewajiban bagi suami. Itu yang dimaksud dengan hak ta'ah. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau seandainya terjadi sesuatu di perjalanan umpamanya, itu orang akan nanya, ini istri siapa? Orang tidak nanya lagi ini anak siapa. Yang dicari orang bukan siapa ayahnya, tapi siapa suaminya. Jadi dia membawa nama kita. Dan kita bertanggung jawab dalam kehidupan istri kita, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Tapi istri tidak bertanggung jawab terhadap diri kita di akhirat kelak, di hadapan Allah. Kalau kita sebagai suami, itu bertanggung jawab. Disitulah pentingnya suami itu harus tegas. Kalau nampak dia sesuatu yang tidak baik pada istrinya, mesti dia cegah. Karena dia akan menanggung akibatnya. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kelak. Nah itu. Jadi pada poin yang pertama, yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya adalah at-ta'atu fi ghairi maksiyah. Bahkan seperti yang kita katakan tadi, dia lebih harus mentaati suaminya daripada mentaati ayahnya sendiri. Baik, yang kedua, hak yang didapatkan oleh suami dari istrinya adalah at-tazayyun. At-tazayyun itu berhias. Zinah, dari kata zinah. Zinah itu artinya perhiasan. Zinatu hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Zinah. At-tazayyun, berhias. Jadi jangan sampai istri lebih lama berhiasnya untuk keluar rumah daripada di dalam rumah. Dia berhias untuk suaminya, agar suaminya betah. Kalau enggak nanti enggak bisa dia berlama-lama di rumah. Sebentar-sebentar ingin ngopi keluar. Pulangnya baru malam. Sampai di rumah udah capek langsung tidur. Tapi kalau dia mendapatkan perhiasannya di dalam rumahnya, dia akan melupakan itu yang di luar itu semuanya. Karena dia bisa menikmati kehidupannya di dalam rumah. Maka at-tazayyun itu salah satu dari hak suami dari istrinya. Ya kadang-kadang ada sesuatu yang terbalik. Kalau untuk kondangan, kalau untuk pergi pesta itu bisa setengah jam, bisa 1 jam depan kaca. Padahal untuk keluar, untuk orang lain. Sekarang istri itu dituntut berhias untuk orang lain kah atau untuk berhias untuk suaminya? Tentu saja untuk suami. Berarti kalau istri berhias untuk suami, dia berpahala. Karena dia mengerjakan tugas dia. Itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dia lakukan. Dan itu salah satu cara oleh agama kita untuk melanggengkan kehidupan antara suami dan
dan istri. Eh, ada banyak kisah yang bisa kita temukan dalam persoalan ini. Ada kisah Abu Darda. Abu Darda itu kan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman. Salman Al-Farisi. Orang-orang yang sudah dipersaudarakan oleh Nabi itu kan akrab sekali. Termasuk akrab dengan keluarganya. Satu ketika Salman ketemu dengan istri Abu Darda. Tapi istrinya Abu Darda ini nampak kusut, masam, ndak ada apanya. Karena di rumahnya, karena dia bersaudara, Salman kan sering datang ke rumah Abu Darda. Apa ini? Kok bisa seperti ini? Kata si apa? Si siapa tadi? Abu Darda. Enggak, kata istrinya. Abu Darda itu seolah-olah enggak perlu saya. Pagi dia, siang dia puasa, malam dia tahajud. Maka dia membuat dia menjadi seperti itu. Jadi ada timbal balik sebenarnya antara suami dengan istri dalam persoalan hak ini. Suami jangan pula mengabaikan kewajibannya nanti terhadap istrinya. Maka ada kewajiban-kewajiban antara dua belah pihak. Kalau sudah diabaikan pula kewajiban-kewajibannya, tidak didapatkan oleh istrinya, maka istrinya menjadi seperti tadi. Nah, si istri jangan pula nanti berbalik untuk tidak melaksanakan pula kewajiban-kewajibannya. Nah, yang tadi itu ya berarti karena seolah-olah Salman sudah tidak lagi butuh, dia tidak ingin untuk, tidak pula dia ingin untuk berdandan atau segala macam, karena Salman karena Abu Darda siang hari dia puasa, malamnya dia qiyamul lail. Nah, ternyata ada ibadah yang sama nilainya juga dan ibadah yang lain, yaitu ketika dia bersenang-senang dengan istrinya. Maka dalam rangka bersenang-senang tadilah diminta seorang istri untuk at-tazayyun, untuk bagaimana dia bisa berhias, berpenampilan yang baik sehingga menyenangkan bagi suaminya. Baik, pada poin yang berikutnya adalah alla tudkhila baitahu ahadan bighairi idnihi wa ridhah. Seorang istri tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa izin suami atau tanpa ridha suami. Enggak boleh. Seandainya dia membawa orang lain masuk ke dalam rumahnya dan orang itu tidak disukai oleh suaminya, berarti dia melakukan sesuatu yang salah. Karena kadang-kadang fitnah muncul dari sini. Orang kalau sudah masuk ke rumah orang lain, tidak lagi sekedar bertamu, tapi kadang mencari-cari tentang celah-celah di mana yang bisa dia tengok, lalu nanti dia ambil informasinya, nanti disebarkan sampai keluar. Maka dia akan menjadi satu kesalahan kalau seandainya seorang istri itu membawa orang lain masuk ke dalam rumahnya sendiri. Kisah-kisah pada masa dulu juga bisa banyak kita temukan. Ada seorang istri yang ketika dikunjungi oleh seseorang, bahkan itu bagian dari saudaranya sendiri, sebelum ia memasukkan mengizinkan masuk, dia mencoba untuk meminta izin dulu kepada suaminya. Apakah dibolehkan untuk masuk atau tidak? Kalau seandainya suaminya mengatakan tidak, maka dia tidak akan membolehkan untuk masuk. Tapi kalau kata suaminya iya, maka dia akan membolehkan untuk masuk. Itu kisah Al-Qadhi Suraih. Al-Qadhi Suraih itu ketika dia menikah dengan seseorang, itu pada malam pertama lama mereka bercerita berdua. Termasuk bagian dari yang diceritakannya adalah persoalan siapa yang dia suka untuk bertamu ke rumahnya, siapa yang dia tidak dia sukai. Dia bilang kepada istrinya, Qadhi Suraih itu seorang qadhi pada masa tabi'in dulu yang sangat terkenal.
Saya tidak suka dengan si fulana, saya tidak suka dengan perempuan itu, tidak suka dengan itu. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam rumah. Karena memang banyak persoalan yang kehancuran rumah tangga kadang bermunculan ketika berita yang hanya di dalam tapi dibawa oleh orang lain sampai keluar. Dan banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakum 'alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu." Dan bagi kamu atas mereka, berarti hak kamu dan menjadi kewajiban bagi istrimu adalah alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Imam Nawawi memaknai hadis ini, la ya'zanna li ahadin takrahunahu fi dukhuli buyutikum. Itu kata Imam Nawawi. Makna hadis tadi, janganlah seorang istri itu mengizinkan untuk masuk ke dalam rumahmu li ahadin takrahunahu. Bagi seseorang yang kamu tidak menyukainya. Takrahunahu itu kan kamu membencinya, itu tidak menyukainya. Artinya istri tidak boleh untuk membawa masuk ke dalam rumahnya seseorang yang suaminya sendiri tidak menyukainya. Wal julusu fi manazilukum, wal julus, atau duduk-duduk bercengkrama di dalam rumah. Ibu ketemu ibu yang lain nanti bercengkrama entah kemana-mana ceritanya. Apalagi yang satu ini suka mengungkit-ungkit sesuatu, minta informasi ini, yang tidak penting kadang juga ditanyakan. Yang ini sulit pula untuk menjawab, yang pada akhirnya yang terjadi pada majelisnya mungkin ghibah, mungkin fitnah, dan tidak ada manfaat yang didapat. Nah, kalau seandainya ada seorang suami tahu dia tabiat seorang perempuan umpamanya, memang kalau dia ketemu itu ceritanya sudah pasti begini. Sekarang suaminya bilang, jangan kamu biarkan dia masuk ke rumah kita. Berarti bagi seorang istri memang tidak boleh untuk memasukkannya karena memang sudah mendapatkan larangan dari suami. Dan suami melarang tentu saja dikarenakan oleh pertimbangan yang syar'i, bukan pula sekedar melarang-larang tanpa ada pertimbangan yang benar dalam pandangan syariat. Itu pada poin yang ketiga. Yang berikutnya adalah yang menjadi kewajiban bagi seorang istri adalah antahfadha syarafahu wa tasuna irdahu wa tuhafidha ala malih. Seorang istri wajib untuk menjaga kemuliaan suaminya. Wa tasunu irdahu, menjaga nama baiknya, harkat dan martabatnya. Wa tuhafiz ala malihi, dan untuk menjaga hartanya. Jadi suami dia punya kemuliaan. Seorang istri mesti menjaga kemuliaan itu. Seorang suami tentu banyak pula kekurangan-kekurangannya. Dan jangan sekali-kali si istri menyebar-nyebarkan kekurangan-kekurangan yang ada pada suami. Karena kadang heran juga ada seorang perempuan kalau sudah ketemu dengan perempuan yang lain, pokoknya suka kali menceritakan apa yang ada pada suaminya. Seolah dia tidak ridho dengan suaminya itu. Gosip sana, gosip sini. Padahal itu akan merusak keluarganya sendiri. Jadi harus menjaga kehormatan suaminya, menjaga rumah, dan menjaga harta. Kalau seandainya dia keluar atau bercerita dengan orang dan hanya untuk menceritakan keburukan-keburukan istri, nanti pada akhirnya yang akan buruk juga dia sendiri. Awalnya orang-orang lain tidak tahu, tapi ketika sudah diceritakan maka semua orang akan menjadi tahu. Nanti dipandang orang, oh kayaknya suaminya itu baik kali, tapi ternyata ketika diceritakan oleh istrinya, semua orang menjadi tahu keburukan dari suaminya. Dan itu bukan sesuatu yang baik bagi keluarga. Ada hadis, tapi waktu Isya masuk. Karena waktu Isya sudah masuk,
Nanti insya Allah kita tambah sedikit hadis-hadisnya dan kita berdiskusi insya Allah setelah sholat isya. Kita tutup untuk sementara dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Daripada bagian yang terakhir yang kita sampaikan adalah sesuatu yang menjadi kewajiban istri dan merupakan hak bagi suami adalah bagaimana seorang istri itu menjaga kemuliaan dan harga diri seorang suami, serta menjaga harta dan juga menjaga rumahnya. Menjaga rumahnya maksudnya suami itu kan sering di luar. Karena memang suami adalah orang yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Dan istri adalah orang yang lebih banyak berada di rumah. Maka dia sering juga disebut dengan orang rumah. Orang rumah dari mana? Kadang sering pertanyaan seperti itu. Orang rumah itu maksudnya memang dia yang lebih banyak berada di rumah. Ketika suaminya tidak ada di rumah, maka dia harus menjaga rumah itu. Menjaga seperti yang tadi itu, tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya, orang-orang tidak disukai oleh suaminya. Dan juga menjaga hartanya. Menjaga harta suaminya, jangan dia memubazirkan atau menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Lain halnya nanti ketika ada sesuatu yang mendadak, anaknya sakit dan lain sebagainya, tentu saja yang akan dipakai adalah uang yang dimiliki oleh suaminya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum bi khairi ma yuknazu. Inginkah kalian saya beritahukan dengan sesuatu yang paling baik untuk dimiliki? Jawabannya oleh Nabi sendiri adalah al-mar'atus salihah. Yang paling baik, harta yang paling baik atau perhiasan yang paling baik yang kita miliki itu adalah al-mar'atus salihah. Adalah istri yang salihah. Apa ciri-ciri istri yang salihah itu? Idza nazara ilaiha sarrathu. Apabila suaminya memandang kepadanya, maka ia dapat menyenangkan pandangan suaminya itu. Wa iza amaraha ata'athu. Dan apabila suami memerintahkannya, maka dia mentaatinya. Iza ghaba anha, apabila suami ghaba anha, gaib, artinya tidak ada bersama dia, jauh darinya, hafizathu, dia mampu menjaga suaminya itu. Menjaga nama baik suaminya, menjaga rahasia suaminya. Karena itu sesuatu yang memang hanya menjadi konsumsi dan pengetahuan antara suami dan istri. Maka seorang istri yang salihah, istri yang dapat menyenangkan ketika suami memandangnya dan mentaati ketika suami memerintahkan, serta dia bisa menjaga suaminya. Karena ada orang yang kadang mungkin karena tidak pengetahuan, tidak ada ilmu dalam persoalan ini, atau karena hawa nafsu, dia menceritakan semua yang terjadi dalam rumahnya, bahkan apa yang terjadi di atas ranjangnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak pantas, karena itu hanya sesuatu yang boleh diketahui oleh suami dan istri. Baik, inilah 3 hal yang merupakan atau 4 hal yang merupakan kewajiban seorang istri yang menjadi hak bagi suaminya. Dengan demikian kita sudah dapat memahami mana yang menjadi kewajiban suami dan mana pula yang menjadi kewajiban istri. Masing-masing tentu diminta untuk melaksanakan, karena itu adalah ketentuan agama, dan dengan melaksanakan ketentuan agama, insya Allah keluarga akan aman, akan menjadi baik. Ini materi kita pada malam hari ini.
Nanti baru kita sambung insya Allah. Apa pula hak-hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Jadi anak punya kewajiban terhadap orang tua punya kewajiban pula terhadap anak. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sisa waktu untuk berdiskusi insya Allah 1-2 pertanyaan kalau seandainya ada, dipersilakan. Begini Ustaz, berkaitan dengan hak suami terhadap istri tadi, mungkin ada sedikit kasus nih Ustaz. Ada kasus begini, suami istri ini sebenarnya awalnya sih tertarik dengan dakwah sunnah ini Ustaz, dakwah salafi. Dan suami juga sudah mulai ikut-ikut ngaji juga, sudah memanjangkan jenggotnya juga, sudah memotong celananya gitu. Dan si istri juga tidak bermasalah dengan dakwah salafi. Namun karena mungkin terkontaminasi dengan berita-berita atau provokasi di YouTube begitu kan, karena setiap hari mungkin membuka kajian-kajian YouTube dari pihak-pihak orang-orang yang sangat membenci dakwah salafi ini, akhirnya dia terpengaruh. Dan sang suami pun dipaksa untuk memotong jenggotnya lagi, memanjangkan celana lagi, dan suami akhirnya karena takut istri begitu Ustaz, atau bisa jadi juga untuk menghindari bertengkar, akhirnya menurut kepada istrinya. Nah kalau melihat hal ini gimana Ustaz ya? Apakah suami juga berdosa karena sebenarnya hak dia, istri yang mengikuti dia, patuh terhadap dia, tapi ternyata si suami yang takut pada istri dan ikut patuh terhadap istri Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Itu sangat kontra itu sebenarnya. Tadi dikatakan seorang istri wajib mentaati suami fi ghairi ma'siyah. Pada sesuatu yang bukan maksiat. Jadi istri wajib taat pada suaminya pada sesuatu yang bukan maksiat. Yang terjadi itu justru suami taat pada istri pada maksiat. Sudahlah yang ditaatinya adalah istrinya dan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu lebih berat lagi itu. Itu sangat tidak pantas untuk terjadi. Sedangkan istri mentaati suami saja untuk yang maksiat itu tidak boleh. Padahal memang istri wajib mentaati. Nah sekarang suaminya justru yang mentaati istrinya pada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Jangan-jangan pada akhirnya nanti dilarang pula sholat berjamaah sama dia. Taat juga sama dia. Itu istri yang tidak pantas untuk bersikap seperti itu. Dia bisa kita katakan itu sesuatu yang salah. Karena ketika seorang suami sudah mulai cenderung untuk mentaati sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru seorang istri itu mestinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika dia sudah mulai mentaati sunnah-sunnah seperti itu, yang kecil-kecil, dia nanti akan mulai juga melaksanakan sunnah-sunnah yang besar-besar. Dan itu adalah semua kebaikan bagi dia berdua, bagi istri dan bagi suaminya. Nah, oleh karena itu sikap seperti itu ya disayangkan sekali. Sebenarnya itu tidak pantas untuk terjadi. Nah, kalau memang ada istri yang seperti itu ya tinggal barangkali bagaimana cara untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman. Kadang-kadang terpengaruh oleh isu-isu negatif, oleh isu-isu yang beredar. Dan medsos sekarang ini membuat orang bisa mendapatkan apa saja. Kalau orang tidak punya dasar pengetahuan, dia tidak punya dasar ilmu tentang keislaman, lalu berpandukan kepada media-media yang ada, sementara dia tidak punya filter dalam persoalan ini. Orang-orang seperti itu pasti akan terpengaruh, kadang hanya terpengaruh oleh retorika, terpengaruh oleh logika-logika yang disampaikan. Betapa banyak itu video-video yang menyudutkan dakwah-dakwah sunnah yang dituduh nanti macam-macam kan, suka mengafirkan orang, suka
apa namanya itu, tidak suka bermazhab, benci pada imam-imam, hanya mengandalkan, apa namanya itu, Quran terjemahan, macam-macam yang beredar. Nah, oleh karena itu mungkin seorang suami harus segera untuk menyadari keadaan seperti ini dan bagaimana dia bisa, membawa istrinya ke jalan yang ke jalan yang benar. Mungkin lebih banyak lagi dia, belajar, hadir majelis-majelis ilmu, kemudian juga membawa istrinya bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain, mungkin istri-istri dari kawan-kawannya juga yang memang sudah apa namanya, sudah banyak menyadari atau sadar dengan kewajiban-kewajiban agama. Karena kalau enggak nanti bisa-bisa akan terjadi lagi lebih jauh dari itu. Sesuatu yang dia sudah, apa namanya, berbagai hal yang bagian dari sunnah Nabi yang dia sudah suka untuk melaksanakannya, tapi ternyata terhalang dan dipaksa untuk meninggalkannya karena isu-isu yang tadi tidak benar. Tentu saja itu sangat disayangkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iya, iya. Untuk yang berhias untuk suami Iya. ini kita lihat dalam sehari-hari, kayaknya kita sudah lumrah dan biasa saja. Memang ini perlu kita sampaikan pada istri atau kalau kita ya seperti sehari-hari kita biasa saja. Memang ibu-ibu di rumah itu ya lebih banyak mungkin seperti seadanya saja dan berdandan baru pada saat ada ya walimah atau apa. Jadi keadaan sehari-hari seperti itu pada umumnya, mungkin lumrahnya seperti itu. Nah sekarang ini apakah kita sebagai suami berdosa nih membiarkan keadaan seperti ini? Memang selalu kita ingatkan atau bagaimana? Hak yang kedua tadi, beriak untuk suami di rumah. Iya, Syukuran Ustaz. berdandan dalam artian ya jangan sampai suami memandang istrinya dan pandangan matanya tepat pada pandangan yang tidak menyenangkan. Eh, Menjaga, bau badan dan lain sebagainya. Jangan sampai dalam sehari tidak mandi atau tentu kalau pas pulang dari kerja ketemu pula dengan aroma-aroma yang tidak menyenangkan, tentu membuat kita tidak nyaman. Jadi bukan pula maksudnya itu setiap hari pakai baju baru dan lain sebagainya. Nah, artinya bagaimana seorang istri mampu menjaga pandangan suaminya. Maka pada hadis yang terakhir tadi itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazara ilaiha sarrathu." Apabila suami memandang kepadanya, sarrathu, dia mampu membuat suaminya itu senang dengan memandangnya itu. Nah, itulah kira-kira yang dimaksudkan. Kalau seandainya kita pandang sudah menyenangkan, berarti kita sudah dapat akan hak kita. Barangkali termasuk juga mungkin keadaan yang ada di dalam rumah. Ya bagaimana supaya tetap bisa keadaan yang selalu menyenangkan. Itulah yang dimaksud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, pada saat pensiun gitu, misalnya istri pengen pulang kampung karena kerinduan dia di masa kecil, kemudian dia juga keluarganya masih lengkap gitu, kakak beradik. Tetapi biasanya memang kan di kampung kehidupan beragamanya kurang kondusif untuk
hijrah seperti di sini begitu. Boleh tidak kita sebagai suami misalnya memberitahukan, memberi gambaran bahwa pada usia-usia setelah pensiun itu seharusnya kita lebih mendekatkan diri untuk menyiapkan diri untuk eh, hal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan hal seperti kecintaan kita terhadap lingkungan, kepada keluarga, dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kerinduan seseorang dengan keluarganya itu satu yang fitrah sekali. Itu sangat lumrah. Apalagi kalau orang tuanya masih hidup, saudara-saudaranya juga masih hidup. Sekarang pada saat pensiun, dia ingin berkunjung ke sana. Kita tidak boleh melarangnya itu. Justru kita mendukung. Karena itu juga bagian dari ibadah. Ibadah dalam bentuk memperkokoh kembali silaturahim. Sudah lama tidak bertemu, sekarang karena waktu luang itu sudah banyak. Kalau dulu kan sibuk oleh pekerjaannya. Sekarang waktu lapang sudah mulai ada. Maka kalau memang kita bisa dan punya kesempatan pula untuk ikut, maka sekira akan menjadi sebuah kebaikan kalau seandainya kita mendukungnya. Karena dia ingin mengobati kerinduannya. Bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan ibunya sendiri kalau seandainya ibunya masih ada atau orang tuanya. Bukankah itu juga bagian dari ibadah? Nah, cuma kalau memang kondisi di sana barangkali tidak seperti yang diinginkan, kedekatan mereka dengan agama dan lain sebagainya, ya mungkin dari sisi itu kita perlu mengingatkan. Kalau saatnya pergi ke sana, mudah-mudahan dia bisa mewarnai. Mudah-mudahan dia justru bisa mengajak kepada yang lebih baik. Itu ya, dari sisi ini barangkali kita perlu untuk mengingatkannya. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai ke sana justru kita yang ikut atau kita yang diwarnai. Nah, bagaimana sampai di sana mungkin dia menyampaikan nasihat-nasihatnya karena dia mengetahui ini perkara-perkara yang tidak baik dalam agama. Umpama dia sudah berpakaian yang baik, sementara saudara-saudara yang di sana ketika keluar rumah mungkin tidak dengan pakaian yang ini. Nah, datang dia ke situ tujuannya untuk menyampaikan itu. Kalau umpamanya adiknya, "Dek, ini kamu sudah tua ini. Masa keluar masih begini? Tidak baik." Itu kan dalam agama itu sesuatu yang salah. Nah, kalau memang datangnya ke sana tujuannya untuk itu, tambah lagi pahalanya itu. Selain daripada bersilaturahim. Silaturahim dia sudah dapatkan, kemudian dia mendapatkan pahala pula dari sisi menyampaikan kebaikan-kebaikan sebagai nasihat agar keluarganya lebih mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah pensiun kita harus dekat-dekat pada Allah. Dekat-dekat pada Allah itu dalam artian yang sangat luas. Kita tidak dituntut hanya duduk di masjid aja untuk dekat-dekat dengan Allah kalau sudah pensiun. Ya kan? Termasuk juga mengunjungi keluarga itu. Kalau ingin menyampaikan kebaikan. Sekira itu juga bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Siapa tahu lidahnya ternyata ucapannya itu ternyata didengar dan setelah itu dia berubah, maka dia akan mendapatkan pahala terus selagi dia berpakaian secara baik. Jadi kan mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, lalu orang itu mengamalkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi jatah pahala orang tadi. Pahala dia berbuat baik orang itu pasti dapat. Kita yang menunjukkannya juga akan mendapatkannya. Nah, maka jika memang ada keinginan untuk seperti itu dan kita mampu untuk mengabulkannya, apalagi kalau kita juga sudah pensiun umpamanya, sudah sama-sama pensiun, mungkin didukung untuk melakukan kebaikan, paling mungkin 3 hari, 4 hari atau seminggu lah mungkin, nanti akan balik
Kan balik lagi ke tempat kita semula. Itu hanya untuk mengobati kerinduannya. Saya kira itu sesuatu yang sangat lumrah sekali ada pada diri seseorang ingin ketemu dengan keluarga, tidak mungkin kita menghalanginya. Lain halnya kalau kita tidak punya kemampuan sampai berutang-berutang pula gara-gara itu umpamanya, nah mungkin cukup pakai video call atau apa gitu kan. Nah, karena sekarang kan sudah banyak cara untuk berkomunikasi. Tapi kalau seandainya bisa, tidak ada salahnya kalau seandainya kita kabulkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tidak balik lagi. Kalau mudik tidak balik lagi, itu mungkin lain persoalannya. Tengok maslahat dan mafsadatnya. Mana yang lebih maslahat? Kita punya rumah di sini, anak-anak kita ada di sini semua. Terus kalau pindah-pindah ke sana, gimana coba? Kalau untuk itu mungkin perlu untuk dipikirkan secara matang. Karena tidak mudah juga untuk pindah seperti itu. Sementara rumah kita ada di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, masih ada? Dalam poin yang nomor 3 tadi. Ada yang tidak suami. Iya. Masalah. Karena kalau seandainya ipar Rasulullah Iya. Alhamu al-maut. Ipar itu sama dengan kematian. Begitulah bahayanya disampaikan oleh Nabi. Seandainya memang dia sendiri di rumah, jangan dimasukkan. Tapi kalau seandainya ada anak-anaknya, ada yang lain semuanya, tentu si suami pun tidak akan merasa artinya tidak akan enggan pula untuk membiarkan karena orang ramai dengan. Tapi kalau seandainya memang istrinya hanya sendiri, lalu datang mungkin iparnya atau suami dari adiknya umpamanya, sebaiknya jangan, untuk menjaga fitnah itu. Memang itu yang dianjurkan oleh agama kita. Tentu lebih baik kita untuk mentaatinya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ada banyak hal kadang umpama istri sendiri tiba-tiba ada sales ketok pintu. Boleh tidak dia memasukkan ke dalam rumah? Berdasarkan hadis ini jangan. Berapa banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ada entah berita betul entah enggak, tapi kan banyak yang cerita-cerita yang viral itu kan, sales-sales itu menjual sesuatu, pada sesuatu itu ada bius apa gitu yang letakkannya sehingga membuat dia tidak sadar, kemudian dia mengambil apa yang ada dalam rumah. Maka kalau seandainya memang dia hanya sendiri tanpa ada siapa-siapa, jangan masukkan siapapun. Itu yang paling aman. Itu yang membuat dia aman, kita pun di luar aman. Tapi kalau nanti dimasukkan, ada orang lain, mau sales kah, mau apa, jangan-jangan dia punya maksud lain. Dan banyak memang yang sudah terjadi kejadian-kejadian ketika yang bertamu tadi tahu dia hanya sendiri di rumah, ternyata dia punya niat yang tidak baik, entah mencuri atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh suaminya. Maka yang paling tepat adalah mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dimasukkan sama perempuan, suami tidak suka. Kalau memang suami tidak suka, berarti jangan masukkan. Karena itulah nanti justru yang akan merusak itu. Merusak dari semua sisi. Mungkin dia membuat fitnah kepada istrinya,
atau dicongkel-congkel berita-berita sehingga istrinya bercerita macam-macam. Coba kalau dia tidak ada, kan tidak ada peluang untuk menceritakan itu. Kalau memang orang yang sudah tidak disenangi tadi itu, maka berarti jangan dilakukan. Bagi seorang istri mesti mentaati suaminya untuk tidak membolehkan orang lain masuk ke dalam rumahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira ini materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami insyaallah. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memimpin keluarga kita. Dan semoga Allah memberikan kita sakinah, mawaddah, warahmah dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.